Shalom saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita pada hari ini? Kita percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan memberikan kita kehidupan, memberikan kita sukacita, sehingga kita boleh menjalani hidup kita pada hari ini dengan baik. Saudaraku, mari memulai renungan harian kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 405, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Mari kita memuji Tuhan dari pujian kita, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Bait yang kedua. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhanku satu penuh. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, Allah yang memberikan kami kehidupan. Hari ini kami mau bersekutu kembali dengan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk kami boleh memahami akan firman-Mu, dan kami dituntun untuk tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Nah, renungan harian kita pada hari ini dari Lukas 24 ayat yang ke-52. Lukas 24 ayat yang ke-52, mari bersama-sama kita membacakannya. Sedemikian firman Tuhan, Lukas 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sedemikian firman Tuhan, Lukas 24 ayat yang ke-52. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup kita setiap hari ada berbagai hal yang dapat membuat kita bersukacita, berbahagia dalam hidup setiap hari. Mungkin rezeki yang melimpah yang Tuhan berikan, anak-anak kita yang bisa menyelesaikan studinya dengan baik, ya, kenaikan pangkat, kedudukan yang sangat baik, atau mendapatkan hadiah yang membawa kesenangan, sukacita. Ya, demikian ada banyak hal, berbagai hal di dunia ini yang membuat kita dapat bersukacita. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita belajar apa yang membuat sukacita para murid Yesus pada waktu itu. Padahal sebelumnya mereka merasa takut, mereka bersembunyi dari banyak orang oleh karena Yesus, guru mereka, sudah ditangkap dan disalibkan. Keadaan itu membuat mereka merasa takut dan sehingga mereka bersembunyi. Tapi ketika Yesus bangkit, ya, Yesus hadir kembali bersama dengan mereka. Dan ketika Yesus naik ke surga, mereka menyaksikan bagaimana Yesus naik ke surga memberkati mereka. Ya, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-51 dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Sungguh ini merupakan suatu bentuk perpisahan tetapi mendatangkan sukacita.
tidak bertemu lagi secara muka dengan muka, tetapi membawa sukacita bagi para murid. Saudaraku, hal ini bisa terjadi oleh karena para murid telah menyaksikan bagaimana Yesus naik ke surga, memberkati mereka, dan menjanjikan Roh Kudus yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka tetap dapat menjalani hidupnya, melayani Tuhan, berani bersaksi bagi banyak orang. Dan ini menjadi suatu sukacita yang luar biasa bagi para murid Yesus. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudaraku, perpisahan tadi antara murid Yesus dengan Yesus ketika Yesus naik ke surga mendatangkan sukacita bagi mereka. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, ke kampung mereka, mereka bersukacita dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dan membawa mereka kepada persekutuan dengan Tuhan dan bersaksi tentang Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, para murid bukan tidak menghadapi berbagai tantangan, persoalan, pergumulan. Tadi kita lihat bagaimana pergumulan yang berat mereka rasakan. Tetapi akhirnya mereka dituntun untuk mengimani bahwa Tuhan tetap menyertai, memberkati mereka. Seperti yang Tuhan Yesus janjikan kepada para murid bahwa Roh Kudus Dia berikan untuk menyertai, menuntun, memampukan para murid para bersaksi tentang Dia. Itu membawa sukacita, persekutuan yang baik di antara mereka, dan tetap setia memuliakan Allah. Karena itu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita juga dengan tetap setia menyembah Tuhan dengan sukacita, meski berbagai mungkin pergumulan hidup yang kita sedang rasakan pada saat ini. Janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, Dia menyatakan bahwa Roh Kudus menyertai kita, menuntun kita, Dia memberkati kita, sehingga kita boleh menjalani hidup kita dengan baik. Dengan berbagai pergumulan yang kita hadapi, Tuhan menuntun kita untuk tetap setia berjalan di jalan Tuhan, untuk tetap setia bersekutu dengan Tuhan, memuliakan Tuhan. Melalui apa? Pujian, sikap hidup kita. Melalui apa? Persekutuan kita dengan Tuhan. Setiap hari kita pasti dimampukan, dikuatkan untuk tetap setia menyembah Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan demikian kekuatan kita juga semakin diperbaharui setiap hari ketika kita terus dengan setia menyembah Tuhan dengan sukacita. Saudaraku, mari tetap setia menyembah Tuhan. Mari kembali kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku berbahagia yakin teguh. Kidung Jemaat nomor 392, Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaan. Mari menaikkan pujian kepada Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku waris. Sempurna nikmat penuh, pasrah sempurna nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Memuji
Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan berikan kami kesempatan untuk tetap setia menyembah Tuhan dengan sukacita. Dan kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai, menuntun, memberkati kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani hidup kami setiap hari dengan baik. Tuhan menuntun kami melalui firman Tuhan. Dan ajarlah kami tetap setia berjalan di jalannya, di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini bagi kami semua. Tuhan, kami mendoakan semua saudara-saudari kami yang sedang dalam pergumulan hidup yang dirasakan dalam hidup setiap hari. Kami terus mendoakan saudara-saudari kami yang sedang terpapar sakit di rumah sakit, isolasi ataupun di rumah ya Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kuatkan, teguhkan ya Tuhan. Berikan semangat, kekuatan, berkati obat-obatan yang dipergunakan sehingga beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Kami mendoakan semua saudara-saudari kami, mungkin penyakit-penyakit yang lain yang mereka sedang alami pada saat ini, mungkin kami sendiri atau keluarga kami, orang tua kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang maha pengasih, Engkau Allah yang memberikan pemulihan bagi kami yang sedang mengalami penderitaan oleh karena sakit penyakit. Tuhan, pulihkanlah kami yang sedang menghadapi penderitaan, pergumulan oleh karena masalah-masalah di tengah keluarga kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, menuntun kami untuk boleh berdamai sejahtera dalam hidup kami setiap hari. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi ini, agar semakin hari semakin setia menyembah Tuhan, semakin hari semakin bersuka cita di dalam Tuhan, semakin hari semakin merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Karena itu menuntun kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap usaha pekerjaan keluarga kami, dan ajar kami Tuhan tetap boleh berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia menyembah Tuhan dengan sukacita. Kita percaya Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Dan ketika beraktivitas hari ini keluar rumah jangan lupa ya, pakailah masker, aturlah jarak, rajinlah mencuci tangan, tetap berdoa dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan sehingga meningkatkan daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita, dan juga iman kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.